Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya insyaallah istiqamah dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita kembali akan membahas kitab Maqasidus Shaum karangan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, menginjak kepada Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, fima yujtanabu fih, di dalam menjelaskan hal-hal yang harus dijauhi di dalam berpuasa. Wa huwa anwa'un, itu ada beraneka ragam. Ahaduha, yang pertama adalah al-wisalu, menyambung. Islam itu merupakan agama yang syariatnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam semua syariatnya itu selaras dan cocok dengan fitrah manusia. Manusia itu butuh makan, butuh minum. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk melaksanakan puasa tidak sehari semalam, tidak pula beberapa hari sampai 5 hari, 7 hari tidak makan, tidak minum, tidak seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang namanya al-wisal. Orang-orang zaman dahulu kalau dia pengen sakti mandraguna, pengen memiliki ilmu kebal, maka dia puasanya biasanya wisal sampai minimal 3 hari. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Ada 7 hari 7 malam dan sebagainya. Ini melawan syariat. Ketika sesuatu itu melawan syariat, bertabrakan dengan syariat, maka yang datang bukan karomah, tetapi yang datang adalah intervensi daripada jin. Oleh sebab itu kadang dia memiliki kelebihan-kelebihan yang di luar nalar. Nah, Islam datang menghapuskan kebiasaan orang-orang kuno yang suka untuk berpuasa wisol, puasa nyambung. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa wisal. Wa qala rajulun minal muslimin, kemudian berkatalah seseorang dari kalangan orang muslim, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, Nabi kau sendiri wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang suka puasa nyambung. Hari ini puasa, malam tidak makan, tidak buka, kemudian besok masih puasa. Seperti itu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wisal, beliau sendiri wisal, para sahabat protes. Nah, nanti inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk khususiyah atau syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khos. Ada syariat itu yang khusus untuk Nabi. Salah satunya Nabi boleh menikah lebih dari 4, meskipun Quran membatasi cuma 4. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba', itu batasan dari Quran. Tapi sejarah menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya 9. Ya. Bahkan kalau include dengan Maria Al-Qibtiyah dan Khadijah Al-Kubra misalnya, karena beliau telah wafat dulu, itu istrinya ada 11. Nah, ini khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub boleh di masjid, boleh tinggal di masjid, boleh tidur di masjid. Kita tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin mengerjakan salat ba'diyah asar. Rasulullah rutin mengerjakan salat ba'diyah asar, itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, tetapi umatnya dilarang dan diharamkan oleh Nabi. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk puasa wisol, sementara beliau melakukannya. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ilmu usul fikih, syariat itu ada yang namanya syariat yang sifatnya am, ada yang sifatnya khos. Yang am itu dilakukan semuanya, baik Nabi maupun seluruh umatnya mengerjakannya. Itu am. Ada yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata, umatnya haram untuk meniru. Kenapa? Karena Nabi itu orang spesial, beda dengan kita. Makanya ketika kemudian beliau diprotes, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, ya Nabi kau sendiri wisol. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Misli itu bukan artinya fisiknya seperti Nabi,
punya tangan, punya badan dan sebagainya, tetapi siapa di antara kalian yang ibadahnya seperti aku, yang kemampuannya seperti aku? Siapa di antara kalian? Nggak ada. Makanya ketika Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada para sahabat, kalian itu para sahabat tidak akan pernah mampu meniru Rasulullah 100%, nggak bisa. Ya, sahabat saja nggak bisa meniru Rasulullah 100%, apalagi kita yang bukan sahabat. Tapi kita tetap dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan komprehensif. Ini abitu yud'imuni rabbi wa yuskini. Aku itu semalam suntuk, dikasih makan oleh Allah dan diberi minum. Kalau kalian nggak makan, nggak minum, lapar. Aku nggak makan, nggak minum, kenyang. Sebab aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari. Meskipun tampaknya itu tidak makan, tapi perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa kenapa-kenapa. Ya seperti keistimewaan Nabi itu sering digambarkan, Rasul itu matanya terpejam, tidur matanya, tapi hatinya tidak. Kita kalau tidur, jangankan hati, telinga kita juga tidur. Nah, semuanya gofil, blek, hilang kita itu kalau tidur. Makanya kadang-kadang kalau kita tidur itu kita lupa ngapain aja yang kita lakukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matanya tidur, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak makan, itu bukan tidak makan sama sekali. Beliau mengatakan, inni abitu yud'imuni wa yusqini. Aku itu semalam suntuk, dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhanku. Falamma abau ayantahu anil wisal, tatkala orang-orang tersebut membangkang, nggak mau untuk berhenti dari wisal. Ya Nabi, saya pengen tetap wisal lah. Kenapa? Mau saya kuat kok, saya fisiknya kuat, gagah, ya sanggup. Kemudian wasala bihim yauman, Rasulullah melaksanakan puasa wisal bersama mereka pada suatu hari. Ayo, kalau memang kamu tidak mau saya kasih tahu, jangan wisal, ayo sekarang wisal bersama saya. Summa yauman, kemudian hari berikutnya juga diajak wisal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa ra'awul hilal, kemudian mereka melihat hilal bulan Ramadan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum, seandainya hilal itu terlambat muncul, pasti aku tambahi kalian lagi untuk wisol. Wisolnya 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Kal munakil lahum, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan memberikan hukuman kepada mereka karena mereka membangkang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kalau kalian memang mau wisol, ayo hari ini kita puasa, malamnya nggak buka, besok lagi sambung lagi. Dilalah bulan muncul, akhirnya kemudian disuruh untuk tidak melaksanakan wisol lagi. Tetapi kalau seandainya tidak, pasti besok juga disuruh puasa oleh Nabi untuk menghukum kenakalan sebagian kaum muslimin yang membangkang atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari wisol. Nah, sejak saat itulah kemudian wa inna manaha anil wisol lima fihi min idha'afil quwa wa idmaril ajsadi min ghairi ibadatin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang wisol karena wisol itu bisa melemahkan kekuatan, bisa untuk menguruskan badan tanpa ada nilai ibadah sama sekali. Wisol itu bukan ibadah. Maka Rasul kemudian melarangnya, sebab Islam itu prinsipnya adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada faedahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda kebaiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Wisol itu tidak ada manfaatnya. Ya. Maka meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ketika Rasul mengabarkan itu, Rasul itu diberikan kekuatan untuk bersenang-senang dengan Allah, untuk bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah takarub kepada Allah. Faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi inashi kuwahu. Rasa senang dan bahagia bersama Allah ketika bermunajat kepada Allah, ketika sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagi Nabi lebih hebat di dalam membangkitkan kekuatan beliau dibanding makan dan minum. Kalau kita makan minum kuat, disuruh sholat malam malah lemes kita kan.
Atau kita seandainya nggak makan nggak minum disuruh tahajud juga nggak bakal mau. Tapi Rasulullah ketika melaksanakan sholat malam, ya justru beliau merasakan nikmat, gembira, bahagia sehingga beliau merasa kenyang. Itu kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Rasul itu kalau ibadah gembira terus. Maka sampai kata Sayyidah Aisyah kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak itu bukan bengkak beneran. Nah, tamsil bahwa Rasulullah luar biasa, kalau kakinya Rasul bengkak berarti setiap malam bengkak itu kaki beliau itu. Ya, artinya Rasulullah itu juhudnya dalam ibadah luar biasa. Seneng kenapa? Seperti orang berjumpa dengan kekasihnya. Orang itu kalau kemudian dirundung rindu luar biasa, ketemu dengan kekasihnya, mau secapek apapun dia akan ngobrol lama kuat. Dan itulah yang dialami oleh Rasul. Itu tingkat kecintaan yang luar biasa. Kita jauh. Kita ngaku cinta sama Allah tapi sholatnya sambil ngantuk. Kita itu ngaku sayang sama Allah, zikir saja, baca istighfar 100 kali merasa berat. Kita mengaku sayang sama Allah, baca la ilaha illallah 1000 kali saja, kita nguapnya bisa 1000 kali juga. Padahal itu merupakan bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, itu bedanya. Rasulullah gembira, bahagia, ketemu muqarrabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau merasakan kenikmatan, ladzat, sehingga tidak terasa rasa lapar dan sebagainya. Bahkan kekuatan beliau bertambah ketika bermunajat kepada Allah. Itu dijauhi wisol. Yang kedua yang dijauhi pada saat puasa adalah al-qublatu, mencium istri sendiri. Kalau mencium istri orang lain jelas harus dijauhi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun, Nabi itu pernah menciumku dalam keadaan berpuasa beliau itu. Rasulullah mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau itu mubasyarah, mubasyarah itu ya meluk, megang dan sebagainya dalam keadaan puasa. Walakinnahu amlakuhum li'arabahu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengendalikan hajatnya, kebutuhan. Di redaksi hadisnya ada dua, ada li'arabahu yang artinya hajatah, ada artinya li'irbihi yang artinya adalah syahwat atau keinginannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menahan hajatnya, meskipun mencium beliau tidak syahwat, bisa menahan dirinya. Meskipun beliau memeluk Sayyidah Aisyah tidak disertai syahwat dan sebagainya. Ya. Jadi ada orang berargumen begini, Rasulullah boleh mencium Sayyidah Aisyah di bulan Ramadan, Ustaz. Saya pun harus boleh loh. Kan Sayyidah Aisyah mengatakan lakinnahu amlakuhum li'arabahu. Rasulullah itu lebih bisa mengendalikan hajat dan kebutuhan, lebih bisa mengendalikan syahwatnya dibanding dengan kalian semuanya. Kalau kita mubasyarah, maaf, di bulan Ramadan, apalagi kalau pengantin baru, main peluk-pelukan, cium-ciuman, syahwat, takut terjadi pada persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan yang konsekuensinya bukan hanya dosa besar tapi wajib kafarah. Itu yang harus dihindari. Makanya kemudian syariat itu ada namanya istilah saddu dzara'iyah, menutup hal-hal yang bisa berpotensi buruk. Misalnya kalau orang berpuasa mencium istrinya sendiri syahwat, itu bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala. Kalau nggak puasa pahala, tapi ketika berpuasa syahwat maka dia bisa mengurangi ataupun menghilangkan pahala. Ini buruk. Makanya kemudian ada namanya saddu dzara'iyah, ditutup kemungkinan tersebut supaya tidak timbul syahwat. Bagaimana? Jangan seperti itu. Saddu dzara'iyah itu banyak dipakai pada masa itu, seperti dulu pada masa awal-awal penjajahan, pada masa kemerdekaan, para ulama mengatakan laki-laki tidak boleh pakai pentalon atau celana panjang karena syibah dengan orang-orang kafir. Orang kafir Belanda itu pakai celana dan pakai pentalon. Maka orang-orang muslim pada waktu itu diharamkan pakai pentalon. Kenapa? Syaddu dzara'iyah, supaya tidak ada rasa cinta orang muslim kepada orang kafir, supaya tidak ada kecenderungan untuk meniru orang kafir. Begitu Indonesia merdeka, banyak sekali ulama-ulama yang pakai celana, bahkan ulama dunia pakai celana, maka larangan tersebut dicabut. Itu namanya syaddu dzara'iyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang perempuan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena perempuan tuh hatinya paling lembut, takut nangis terus di kuburan, takut pingsan. Makanya kemudian ada saddu dzara'iyah, dilarang sekalian. Dulu pada awal-awal
Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kenapa? Pada masa awal orang itu kalau ziarah kubur muja sama kuburan, minta sama kuburan, takut syirik, maka dilarang. Itu namanya saddu dzara'iyah. Kayak misalnya contoh, ini saya kasih contoh yang banyak supaya antum sedikit paham usul fikih juga. Bagaimana Ustadz orang berpuasa kok renang? Aslinya renang itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau kemudian takut bisa membatalkan masuknya air ke mulut, masuknya air ke telinga, apalagi dalam keadaan haus, ya, dalam keadaan haus kemudian ada nyiprat sedikit ke mulut, sayang banget kalau dikeluarkan misalnya, atau memang dia waktu renang nganga masuk misalnya, itu bisa batal. Maka saddu dzara'iyah, ulama berfatwa jangan berenang di siang hari kalau mau di malam hari. Di siang hari di bulan Ramadan, ya, meskipun dengan istrinya sendiri, jangan tidur satu kamar, timpah-timpahan kaki dan sebagainya, jangan cium-ciuman. Kenapa? Saddu dzara'iyah. Kecuali bagi orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Siapa misalnya? Di sini dikatakan faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwati wa ifsadis saumi fala ba'sa biha. Kalau dia sudah tua, yang aman dari bergeraknya syahwat, udah nggak punya syahwat orang tua tersebut, mungkin karena sesuatu gitu kan, jadi mencium maupun memeluk orang ini nggak ngaruh apapun, udah nggak punya keinginan apa saja, dan puasanya nggak rusak, ya fala ba'sa biha, nggak masalah, nggak dosa, nggak makruh dan sebagainya. Wa in kana syaban la ya'manu dzalik, kalau masih muda, kuat dan sebagainya, tekanannya masih 220 misalnya, lah kok dia mencium, kurihat lahu, mencium itu makruh karena bisa mendatangkan kerusakan puasa, maka kemudian dimakruhkan. Lama fiya min ta'ridil ibadati li ifsadil al-muhatarati biha, karena dengan mencium tersebut itu bisa menggiring ibadah kepada kerusakan dan bisa menghadirkan sesuatu yang diharamkan. Asalis itu mencium, ya, jangan dilakukan. Meskipun alasannya, saya pernah ditanya, Ustadz, saya itu biasa kalau mau kerja sama istri saya cepika-cepiki dulu sama nyium ke jidat. Bagaimana dengan saya? Apakah boleh melakukan kebiasaan itu? Tidak boleh, karena Anda masih muda, masih ganteng, istrinya masih cantik, tidak boleh. Ya, takut bergerak syahwatnya tadi. Oh, nggak syahwat Ustadz, kan sebelum mencium nggak syahwat. Kalau begitu mencium bisa syahwat, itu yang bisa merusak. Begitu. As-salisu, yang ketiga, al-hijamatu, berbekam. Ini versi madhab Syafi'i, berbekam itu makruh. Menurut madhab Ahmad bin Hanbal, berbekam itu batal. Ya, sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Sahih, ini ada dalam Bukhari, Rasulullah pernah berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa, ihram dan berpuasa, Rasulullah berbekam. Itu hadisnya sahih. Maka kemudian hadis ini yang jadikan nasih atau pengganti dari hadis yang berbunyi aftarul hajim wal mahjum, orang yang bekam dan orang yang dibekam batal dua-duanya. Hadisnya sahih Bukhari. Nah, kemudian hadis ini muncul belakangan, Rasul ternyata berbekam, maka hadis yang mengatakan batal diganti dengan hadis yang mengatakan tidak batal. Tapi nanti hukumnya makruh kalau memang orang tersebut tidak mampu untuk, atau dia bisa lemes atau bisa sakit sebab berbekam. Nah, tetapi madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kan di dalam ulama itu tidak seluruhnya menyetujui konsep nasih wal mansuh, Pak. Jadi ulama itu nggak semuanya menyetujui konsep nasih wal mansuh. Ada yang diganti, ada yang mengganti, itu enggak semuanya. Madhab Syafi'i mengenalnya nasih wal mansuh. Tapi sebagian ulama lain nggak kenal itu konsep nasih wal mansuh. Nggak bisa, nggak ada nasih mansuh. Ketika disyariatkan ya berlaku. Maka kata aftarul hajim wal mahjum jelas batal. Di dalam kitab Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan, kenapa kok batal? Dikhawatirkan pada saat membekam, bekam itu kan dulu nggak seperti sekarang canggih dan sebagainya, apalagi bekamnya kalau dengan pisau, ya, modelnya dengan silet atau pisau dan sebagainya, darahnya muncrat sehingga masuk ke dalam mulut, maka itu batal. Itu dalam kitab Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Su'ila Anas bin Malik ditanya, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim? Apakah kalian itu membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Qala, Anas menjawab, la, enggak, kami enggak membencinya, illa min ajli dha'fi, kecuali kalau memang itu bisa melemahkan, orang kurang darah, bahkan bisa haram kalau memang dia sudah dinyatakan dokter sebagai orang yang anemia.
maka dia bisa haram berbekam, anemia kunang-kunang berbekam, malah bisa medorot, dia bisa pingsan dan sebagainya, itu bisa haram. Ya, jadi berbekam itu hukumnya makruh. Ar-rabi, yang keempat, al-kuhlu. Kuhlu itu makai celak. Maka inilah nanti yang dijadikan oleh para ulama dalil bahwa obat tetes mata itu tidak membatalkan, karena celak pun tidak membatalkan obat tetes mata. Beda dengan cotton bud yang dimasukin ke telinga. Kenapa kok cotton bud yang dimasukin telinga misalnya sampai dalam, sampai gendang telinga bisa batal? Karena telinga itu termasuk manfat maftuh. Manfat itu lobang, ya, menerus, maftuh itu terbuka. Mata itu tidak termasuk manfat maftuh. Mulut termasuk manfat maftuh, masuk. Hidung termasuk manfat maftuh, masuk. Makanya di dalam mazhab Syafi'i melakukan swab di siang hari di bulan Ramadan itu batal. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ain ke dalam manfat maftuh sampai jauf. Jauf itu batasannya, kalau hidung ya di janur hidung, kalau mulut itu adalah makhrajnya huruf kha, gitu kan? Di fauqal halqi sini. Ya, kita bicara ak gitu kan, huruf qaf cuma itu ketika sudah lewat itu makanya jauf. Kalau kita cuma masukin, maaf, misalnya kita ngemut apa, nah di sini ini tidak termasuk jauf karena mulut yang bagian luar ini adalah termasuk dihukumi luar. Makanya dalam keadaan kita mau wudu berkumur tidak membatalkan karena masuknya wilayah luar. Tapi kalau memasukkan sampai jauf itu batal. Nah, al-kuhlu yaitu celakan, ya, itu tidak menjadi soal. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim, Anas bin Malik itu beliau bercelak pada saat beliau berpuasa. Qala Al-Amas berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim." Saya enggak melihat seorang pun dari sahabat-sahabat kami, Amas itu tabi'in. Enggak ada satu pun orang tabi'in yang berpendapat bahwa bercelak itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Wa kana Ibrahim yurahisu ayyaktahila shaim bisabir. Ya, Ibrahim itu merukhsahkan untuk memakai celak dengan sabir. Ya, sabir itu ya semacam peresan pohon khena itu loh yang dijadikan celak. Tapi dan itu la farqa bainal kuflil al-hadil ladzi yanfadu ilal hulkum. Tidak ada bedanya dengan celak yang kuat. Celak itu ada yang kuat. Ketika kita pakai di mata, rasanya itu tembus sampai tenggorokan. Ada yang sampai gitu. Itu dibahas dalam kitab-kitab. Saya sendiri pernah pakai, ya, ketika saya pernah dulu dikasih celak, ya, dari Arab Saudi itu. Saya pakai di mata, tenggorokan terasa pahit. Ada yang seperti itu. Itu tidak masalah. Jadi meskipun celak yang kita pakai di mata, kemudian setelah itu imbasnya, efeknya tenggorokan, hukum kita menjadi pahit, itu tidak menjadi masalah, nggak membatalkan puasa, nggak menjadikan puasa kita juga makruh. Makanya ini termasuk manfaat yang termasuk tempat yang bukan manfaat maftuh, bukan tempat terbuka dan juga bukan tempat yang menerus hingga jauf mata itu. Makanya kemudian para ulama kontemporer mengkiaskannya kepada apa itu namanya obat tetes mata. Dalam keadaan puasa meneteskan obat tetes mata ke dalam mata itu hukumnya tidak batal. Beda kalau meneteskan obat tetes telinga, maka itu membatalkan. Atau meneteskan obat tetes hidung, maka itu membatalkan. Tapi wal aula, kata beliau Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, ya, ijtinabuhu, hendaknya dijauhi, khurujan an khilafil ulama, keluar dari perbedaan para ulama. Karena bagaimanapun ada yang berpendapat bahwa mata itu adalah bagian yang terbuka karena ada saraf-sarafnya atau apa yang kemudian menerus hingga sampai tenggorokan. Itulah yang kemudian kenapa mereka mengatakan memasukkan air ke dalam mata bisa membatalkan. Nah, sesuai kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab, maka menjauhi bercelak di siang hari di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah, lebih utama. Kemudian al-khamis, yang terakhir, yang dijauhi istinsyak fil wudu, nyedot air lewat hidung pada saat wudu. Pada saat siang hari di bulan Ramadan jangan istinsyak, jangan. Kalau madmadhah silahkan, berkumur silahkan, istinsak jangan. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lil Laqit bin Sabrah, kepada Laqit bin Sabrah, asbihil wudu'a, sempurnakanlah wudumu, wa halil bainal asabi, dan sela-selailah
antara jari-jarimu, wa balligh fil istinsyak illa an takuna saiman, dan mubalaghahlah kalian dalam istinsyak kecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa. Fanaha 'anil mubalaghah lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadah. Dilarang untuk mubalaghah dalam istinsyak karena istinsyak yang mubalaghah itu bisa mengkhawatirkan, menimbulkan khawatiran dalam ibadah. Tapi kalau cuman hanya sekedar membasahi tangan lalu kemudian dimasukkan ke lubang hidung, itu tidak apa-apa. Sekali lagi, hidung ini batasannya adalah haisum. Haisum itu janur hidung. Batasan itu kalau masih begini itu masih luar. Misalnya antum mau ngupil saja nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena itu masuk luar. Tapi kalau masukin cotton bud hingga sampai haisum itu janur hidung ini nih. Kalau kita baca semua nih, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya itu lewat janur hidung, atau pas pilek itu di janur hidung. Nah makanya ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i, orang yang pilek lalu ditarik gluk begitu masuk ke dalam tenggorokan itu batal muftir puasanya. Kenapa? Karena dia dari luar sudah masuknya gitu. Kecuali kalau kemudian reak tersebut adalah reak dari dalam sini, maka boleh masuk ke dalam. Tapi ada fatwa yang enteng menurut saya dan itu boleh diamalkan, yaitu fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu putusan dari ulama-ulama Mesir yang mengatakan bahwa bulgham, reak, bahasa saya maaf ya, reak itu selagi belum sampai mulut depan sini, ya, sampai mulut depan, ya itu boleh untuk ditelan. Kalau sampai mulut depan kok kemudian kita telan merasa sayang, lah itu batal baru. Tapi kalau masih sampai sini dan sebagainya kan sulit kadang-kadang kita telan pada saat kita salat dan sebagainya, itu tidak menjadi soal menurut Darul Ifta Al-Misriyah. Itu hal-hal yang harus kita jauhi pada saat puasa, saudara sekalian. Minimal kenapa sih kok begitu? Meskipun itu makruh, kita itu jangan suka ngeremin makruh ini, jangan. Ya meskipun itu makruh, tetapi ini adalah merupakan penyempurna ibadah puasa kita. Kita pengen puasa kita berkualitas, ya. Saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya pakai oksigen? Pakai oksigen tidak membatalkan, meskipun adem, sejuk dan sebagainya. Itu ada dalam putusan Darul Ifta Al-Misriyah, juga ada dalam putusan Darul Ifta Jordan. Jadi masing-masing negara itu punya lembaga fatwa seperti majelis ulama yang isinya para ulama, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang sifatnya kontemporer terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Pakai oksigen tidak masalah. Bahkan banyak para ulama yang kemudian ya kalau memang dalam kondisi khusus, ya, dalam kondisi khusus dan sebagainya, bahkan ada yang membolehkan transfusi darah gitu kan. Tapi ulama-ulama masa lalu tetap membatalkan itu. Mending nggak usah puasa, mau transfusi darah nanti diqodho kalau memang mampu, kalau nggak mampu ya bayar fidyah, begitu saya rasa. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan ini. Kajian kita insya Allah sambung Kamis pada bab iltimas Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini terus kita melakukan perbaikan dalam puasa kita semuanya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keberkahan hidup, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan umur, dan juga kita semuanya dihindarkan dari wabah, dari penyakit, diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan fadhil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.